Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Wal mutmaru nahwa qaulika darabatu wa darabana wa darabata wa darabati wa darabatuma wa darabatum wa darabatunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabana. Wal mutmaru, adapun fa'il bentuknya domir, fa'il yang berbentuk domir, nahwa qaulika, seperti contoh perkataan yang engkau ucapkan, atau seperti perkataanmu. Darabatu, saya laki-laki atau saya perempuan telah memukul. Darabna, kami beberapa orang laki-laki atau kami beberapa orang perempuan telah memukul. Darabata, kamu satu orang laki-laki telah memukul. Darabati, kamu satu orang perempuan telah memukul. Darabatuma, kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan telah memukul. Darabatum, kalian beberapa orang laki-laki telah memukul. Kalian beberapa orang laki-laki telah memukul. Darabatunna, kalian beberapa orang perempuan telah memukul. Daraba, dia satu orang laki-laki telah memukul. Darabat, dia satu orang perempuan telah memukul. Daraba, dia dua orang laki-laki telah memukul. Darabu, mereka tiga orang laki-laki atau mereka tiga orang laki-laki telah memukul. Darabana, mereka tiga orang perempuan telah memukul. Tiga orang atau lebih ya. Baik, kita lihat tulisan yang berwarna merah. Keterangan tulisan yang berwarna merah. Darabatu, darabana, darabata, darabati, darabatuma, darabatum, darabatunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabana. Itu semuanya adalah merupakan di antara itu adalah tasrif lugawi fi'il madhi. Jadi yang dicontohkan oleh musannif di sini fa'il yang berbentuk domir pada fi'il madhi. Darabatu takdiruhu ana. Jadi yang menjadi fa'il adalah tu. Maksud daripada tu adalah ana, saya. Darabna, na yang menjadi fa'il. Maksud daripada na itu adalah domir nahnu, kami. Darabta, ta yang menjadi fa'il. Maksud daripada ta di situ adalah domir ta. Darabati, ti yang jadi fa'il. Maksud daripada ti di situ adalah domir ti, kamu satu orang perempuan. Darabatuma, tuma itu yang menjadi fa'il. Maksudnya tuma di situ adalah domir antuma. Kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan. Darabatum, tum di situ yang menjadi fa'il. Maksud daripada tum itu adalah domir antum. Kalian tiga orang laki-laki. Darabatunna, tunna yang menjadi fa'il. Maksud daripada tunna di situ adalah domir antunna. Kalian beberapa orang perempuan. Doroba dalam kalimat fi'il, dalam fi'il doroba, fi'il madhi doroba, di situ terkandung ada fa'il domir huwa, dia satu orang laki-laki telah memukul. Jadi dalam doroba di situ tersembunyi domir huwa di dalamnya. Yang mana doroba dan dorobat ini merupakan domir mustatir jawazan. Domir yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Jawazan hukumnya boleh. Artinya fa'ilnya tersebut, fa'il daripada fi'il madhi doroba itu bisa bentuk dhahir, bisa bentuk domir, bisa bentuk isim dhahir, bisa bentuk bisa bentuk domir.
Contohnya doroba Zaidun, berarti fa'ilnya adalah dhohir. Kalau doroba berarti tidak ada lagi kalimat setelahnya kecuali maf'ul bih. Doroba Zaidan, maka doroba di situ fa'ilnya adalah domir huwa. Makanya domir mustatir, tersembunyi, baik secara penulisan atau secara pengucapan. Jawazan, boleh, hukumnya boleh disembunyikan, boleh dimunculkan. Huwanya di situ muncul dalam bentuk isim dhohir. Dorobat di situ terkandung domir di dalamnya, domir hiya. Dia satu orang perempuan. Sama, dia merupakan domir mustatir jawazan. Makanya boleh dorobat hindun atau dorobat zaidan. Dia satu orang perempuan telah memukul Zaid, atau dorobat hindun zaidan. Hindun telah memukul Zaid. Sama, domir mustatir jawazan. Doroba aliful itsnainnya di situ yang menjadi fa'il. Maksudnya adalah domir huma. Mereka dua orang laki-laki atau mereka dua orang perempuan. Dorobu wawul jamaahnya di situ yang menjadi fa'il. Maksud daripada wawul jamaah di situ maknanya adalah domir hum. Mereka tiga orang laki-laki. Dorobena na-nya di situ, nun niswahnya di situ yang menjadi fa'il. Maksud daripada na di situ ada domir, maksudnya adalah domir hunna. Kalian, bukan, mereka tiga orang perempuan. Jadi yang menjadi fa'il adalah domir. Yang mana domirnya? Tu, na, ta, ti, tuma, tum, tunna, ba, alifnya di situ, bu, wawunya di situ, na-nya, nunnya di situ. Itu yang menjadi fa'il, yang mana fa'ilnya berbentuk domir. Berbentuk domir, bukan berbentuk dhohir. Kita lihat keterangan di sampingnya. Domir secara umum itu dapat dibagi menjadi dua. Ada domir bariz, ada domir mustatir. Domir bariz itu adalah domir yang dapat domir yang nampak. Baris itu sendiri nama arti secara logatnya adalah nampak. Nampaknya dari segi apa? Dari segi nutkon. Dari segi nutkon atau wakitabatan. Nutkon wakitabatan. Dari segi pengucapan dan dari segi penulisan. Jadi nampaknya dari segi pengucapan dan penulisan. Adapun mustatir itu tersembunyi. Tersembunyinya dari segi apa? Dari segi nutkon wa kitabatan, dari segi pengucapan dan penulisan. Domir baris itu juga terbagi menjadi dua. Ada domir baris muttasil, ada domir baris munfasil. Domir baris muttasil itu ada 10, yaitu tu, ta, ti, na, tuma, tum, tunna, aliful itsnain, wawul jamaah, na, yaitu nun niswah, yang mana seperti yang dicontohkan musannif. Domir muttasil itu maksudnya adalah domir yang bersambung dengan fi'il, yang mana fi'il yang dimaksud adalah fi'il madhi yang dimaksud dalam contoh mudmar. Darabtu, darabna, darabata, darabati, darabatuma, darabatum, darabatunna, daraba, darabu, darabna. Itu semuanya domir muttasil. Domir yang bersambung dengan fi'il madhi, makanya disebut muttasil, bersambung. Adapun di sampingnya domir munfasil, domir yang terpisah, tidak bisa disambung dengan fi'il, yaitu ada 12. Seharusnya ada 14. Kan domir ada 14. Ada 2 yang sama, yaitu antuma dan huma. Antuma di situ bisa kalian 2 orang laki-laki atau kalian 2 orang perempuan. Huma di situ dan satunya lagi huma di situ bisa mereka 2 orang laki-laki atau mereka 2 orang perempuan. Baik, kita sebutkan satu persatu. Yang 12 itu apa saja? Ana, saya.
bisa untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nahnu, kami, bisa untuk laki-laki atau untuk perempuan. Anta, kamu satu orang laki-laki. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Kamu dua orang laki-laki atau kamu dua orang perempuan. Bisa juga maknanya kalian ya. Kalian dua orang laki-laki. Antum, kalian tiga orang laki-laki. Antunna, kalian tiga orang perempuan. Huwa, dia satu orang laki-laki. Hiya, dia satu orang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan atau dia dua orang laki-laki. Mereka tiga orang laki-laki. Hunna, mereka tiga orang perempuan. Itu domir bariz. Yang mana domir bariz mumpasil, terpisah dari fi'il. Adapun domir muttasil, domir yang bersambung dengan fi'il. Yang mana dicontohkan oleh musannif di situ adalah domir yang bersambung dengan fi'il madhi. Baik, kita lihat pembagian domir yang kedua, yaitu domir mustatir. Domir mustatir itu apa tadi? Domir yang tersembunyi, tidak terlihat, baik dari segi pengucapan, tidak diucapkan, dan segi penulisan, tidak tertulis. Nah, domir mustatir itu sendiri juga terbagi menjadi dua. Ada domir mustatir wujuban, ada domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban itu contohnya adalah adribu, nadribu, tadribu, idrib. Adribu, nadribu, tadribu, idrib. Yang mana adribu di situ ada domir yang tersembunyi, yang hukumnya tidak boleh muncul, wajib dia tersembunyi. Adribu di situ fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi. Hukumnya wajib atau jawaz? Wajib, tidak boleh muncul dalam bentuk isim dhahir. Adribu takdiruhu. Domirnya domir apa? Domir ana, saya. Nadribu. Nah, nadribu fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' tersebut ada fa'il. Fa'ilnya apa? Oh, fa'ilnya domir. Domirnya domir mustatir. Wujuban, wajib dia tersembunyi atau disimpan. Takdiruhu. Takdirnya apa? Siapa domirnya? Domir nahnu. Nadribu. Tadribu fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Wujuban. Takdiruhu, takdirnya adalah anta. Domir anta yang tersimpan dalam lapas kalimat fi'il mudhari' tadribu. Idrib di situ fi'il amar. Mana fa'ilnya? Oh, fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban. Takdiruhu, maksudnya domirnya yang tersimpan di situ adalah domir anta. Jadi adribu, saya sedang memukul atau akan memukul. Nadribu, kami akan memukul atau sedang memukul. Tadribu, dia, bukan dia. Kamu satu orang laki-laki sedang atau akan memukul. Idrib, kamu satu orang laki-laki pukul. Artinya memerintahkan kepada satu orang laki-laki untuk memukul. Di sampingnya jawazan, domir mustatir jawazan, artinya boleh muncul dalam bentuk isim dhahir. Contohnya dorobat itu fi'il madhi untuk domir huwa dan domir hiya. Makanya contoh yang sebelumnya doroba zaidun, dorobat hindun. Seandainya hindun dan zaidunnya tidak ditulis, oh tidak apa-apa. Kenapa? Karena domir mustatir jawazan. Boleh disembunyikan baik secara pengucapan dan penulisan. Jadi boleh doroba zaidun, boleh dorobat hindun. Muncul fa'ilnya berbentuk isim dhahir. Contoh yang selanjutnya itu tadi untuk fi'il madhi. Nah, sekarang untuk fi'il mudhari', yadribu, tadribu. Yadribu di situ domir huwa, tadribu di situ domir hiya. Jadi boleh yadribu zaidun, tadribu hindun. Yang membedakan hanya yang di atas dorobat itu adalah fi'il madhi, yang mana maknanya adalah telah, untuk masa yang telah lewat.
Nah, adapun yadribu sama tadribu itu yang membedakan adalah masanya sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.